Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube channel saya. Lumayan nih, udah 2 bulan saya vakum di channel ini. Nah, kemarin tuh saya habis liburan ke Turki di musim semi, Maret dan April selama 20 hari. Di video kali ini, saya ingin share ke teman-teman budget dan persiapan yang harus kalian siapin beserta informasi, tips ketika kalian akan liburan ke Turki. So, ikutin terus video ini sampai selesai ya. Nah, hal pertama yang harus kamu tentukan sebelum kamu memutuskan liburan ke Turki, yaitu kamu ingin berangkat di musim apa. Karena setiap musim memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Turki negara yang memiliki 4 musim. Jika kamu berencana liburan ke Turki antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei, maka di Turki sedang musim semi dan kamu bisa melihat tulip-tulip cantik yang bermekaran. Plus kamu juga masih bisa menikmati sisa salju kalau kamu berangkatnya antara Maret sampai April awal. Dan suhunya pun sudah tidak sedingin ketika musim dingin atau winter. Anginnya pun cenderung stabil kalau kamu pengen naik balon udara di Kapadokia. Keuntungan lain ketika kamu liburan di musim semi, waktu siangnya jauh lebih panjang dibandingkan kamu berangkat di musim dingin atau winter antara bulan Desember sampai dengan Februari. Kemudian, jika kamu ingin berangkat liburan ke Turki di antara bulan Juni sampai dengan Agustus, maka di Turki sedang musim panas. Nah, kalau kamu liburan pada bulan tersebut, kamu nggak perlu adaptasi lagi karena suhunya akan sesuai dengan iklim tropis. Kamu juga nggak perlu bawa-bawa long john beserta jaket-jaket tebal yang bisa memberatkan koper. Jadi kopernya bisa lebih enteng dibandingkan ketika berangkat di musim dingin. Terus kekurangannya, kamu tidak bisa melihat salju atau tidak bisa melihat turun salju. Pada bulan Juni sampai dengan Agustus masuk ke dalam peak season internasional. Nah, harga-harga penginapan maupun penerbangan cenderung lebih mahal dibanding musim lainnya. Kemudian, ketika kamu ingin berencana berangkat liburan ke Turki di antara bulan September sampai dengan November, itu sudah masuk musim gugur. Sudah mulai transisi dari musim panas menuju musim dingin. Itu merupakan awal permulaan salju. Jadi mungkin ketika kamu berangkat di antara bulan September sampai November, bisa jadi kamu bisa menikmati turunnya hujan salju. Dan anginnya pun sudah cenderung kencang. Jadi ketika kamu ingin berencana naik balon udara ke Kapadokia, kamu harus banyak-banyak berdoa dan melihat estimasi kecepatan angin di waktu-waktu atau di tanggal-tanggal yang kamu berencana akan berangkat ke Kapadokia. Lalu musim yang terakhir yaitu musim dingin antara Desember sampai Februari, ini suhunya sangat dingin. Tapi kamu akan bisa menikmati banyak hujan salju. Kekurangannya, waktu siang akan lebih pendek dibandingkan waktu malamnya. Jadi waktu kamu untuk mengeksplor Turki atau untuk mengeksplor tempat-tempat wisata sangat terbatas setiap harinya karena waktu siangnya lebih pendek. Nah, dari 4 musim yang tadi saya jelaskan, orang Indonesia tuh sukanya berangkat liburan ke Turki pada musim dingin, yaitu antara bulan Desember sampai dengan bulan Februari. Padahal suhunya sangat dingin dengan angin yang sangat kencang. Jadi kita harus benar-benar pakai jaket yang sangat tebal. Cuman memang di musim dingin itu kita bisa melihat keindahan hamparan salju yang putih dan juga bisa merasakan turunnya hujan salju. Tapi kalau saya pribadi merekomendasikan teman-teman untuk merencanakan liburan ke Turki pada musim semi, yaitu antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Jadi kalian bisa ngelihat tulip-tulip cantik yang bermekaran dan itu gratis. Terus kalian juga bisa masih merasakan sisa-sisa salju di pegunungan Uludağ. Alternatifnya, kalau kamu tidak bisa berangkat di bulan Maret,
sampai dengan bulan Mei, maka kamu bisa berangkat liburan ke Turki pada bulan September sampai dengan November. Di situ adalah peralihan dari musim panas ke musim dingin ya, menuju musim dingin. Jadi suhunya tidak terlalu dingin karena masih masa transisi, dan bisa jadi kamu juga bisa merasakan turunnya salju. Hal nomor 2 yang harus kamu persiapkan sebelum kamu berangkat ke Turki yaitu penerbangan. Di sini saya ingin memberikan informasi ke teman-teman beberapa airline serta estimasi travel time tercepatnya dan estimasi harganya. Jadi kalau kita mau direct penerbangannya langsung dari Jakarta menuju Istanbul, itu ada Turkish Airlines. Dia penerbangannya sekitar 11 jam 20 menit. Lalu airline lain ada Qatar Airlines, Emirates, Etihad, Singapore Airlines. Itu travel time tercepatnya antara 14 jam setengah sampai dengan 16 jaman kurang lebih. Nah, untuk airline yang lain selain Turkish Airlines itu transit di negara masing-masing airline tersebut. Tipsnya kalau teman-teman pengen dapetin tiket promo, sering-sering ngelihat promo di OTA-OTA yang ada, misalnya tiket.com, Traveloka, dan juga Travel Fair. Jika saya lihat dari salah satu OTA atau online travel agent tiket.com, Jakarta Istanbul PP paling murah itu di angka 4 jutaan, belum termasuk promo ya. Dan ini ada di bulan November, tanggal 6 November dengan menggunakan Emirates. Nah, sedangkan kalau kita mau lihat dari bulan Juni berapa harga tiketnya, ini di Juni paling mahal memang, antara paling murah itu 7 jutaan, rata-ratanya 7 jutaan lebih ya, ini bahkan sampai 10 jutaan di tanggal 25 Juni. Karena bulan Juni sampai dengan Agustus memang masuk peak season sesuai yang sudah saya informasikan di awal. Tapi di Juli ini udah agak mulai turun nih harga tiketnya, ada yang 5 jutaan sampai 8 jutaan. Nih di tanggal 1 Juli paling mahal 8,9 juta. Lalu di Agustus udah semakin turun, ada yang 5 jutaan, rata-rata relatif sama ya di angka 5 jutaan di Agustus, akhir dari peak season atau musim panas. Sebelum kamu booking tiket penerbangannya, kamu baiknya tentukan dulu, kamu ingin liburan ke Turki dengan mandiri tanpa travel agent atau kamu ingin liburan ke Turki dengan menggunakan travel agent. Sebenarnya baik kita backpackeran ataupun liburan mandiri tanpa travel maupun dengan travel, ada kekurangannya dan kelebihannya masing-masing. Kalau kalian ingin keliling Turki dengan menggunakan travel agent, maka kelebihannya bisa reach banyak kota dengan harga yang cukup murah, karena kan satu rombongan biasanya kalau keliling kota Turki travel agent itu menggunakan bus. Satu bus bisa sekitar 20 sampai 50 orangan. Ketika kamu solo traveler dan kamu ingin reach banyak kota, memang direkomendasikan untuk liburan ke Turki dengan menggunakan travel agent. Lalu keuntungan yang lain kalau kita liburan ke Turki menggunakan travel agent, maka nggak perlu susah-susah memikirkan budget dan itinerary tempat wisata yang akan dikunjungin. Kita juga nggak perlu pusing-pusing mikirin restoran ataupun tempat makan sehari-hari. Dan kelebihannya lain, kita bisa saling bersilaturahmi atau menambah jaringan, teman, network dari satu rombongan tersebut. Liburan ke Turki dengan menggunakan travel agent pun ada minusnya, yaitu pertama, waktu yang diberikan di setiap tempat terbatas dan tidak fleksibel. Jadi misalnya kalian suka nih pada saat ke Topkapi Museum, itu kan ada benda-benda sejarah ya, dari benda-benda Nabi Muhammad, lalu ada jubah Siti Fatimah, ada jenggot Nabi Muhammad, ada pedang-pedang para sahabat. Misalnya kalian di situ pengen lebih lama, nah sedangkan travel agentnya hanya menentukan waktu 30 menit. Kamu nggak bisa ingin 1 jam di situ, kamu harus tetap ngikutin rombongan 30 menit ya selesai menuju ke tempat yang lain. Lalu kalau misalnya menggunakan travel agent, kekurangannya ada waktu untuk saling tunggu menunggu rombongan. Jadi
misalnya kita udah selesai nih, sedangkan rombongan lain telat karena dia misalnya jalannya lama atau karena dia belanja dulu gitu ya. Jadi ada waktu yang tidak efisien untuk tunggu menungguan itu. Lalu kekurangan yang berikutnya, kita jadinya kalau pakai travel agent karena hari-hari keliling kotanya menggunakan bus, maka kita nggak memiliki pengalaman gimana sih sebenarnya kondisi transportasi lokal di dalam kota di Turki. Jadi kita nggak tahu situasi metronya seperti apa, tramnya bagaimana di sana, keretanya gimana. Kekurangan yang lain adalah ya kita harus mengikuti jadwal dan timeline yang sudah ditentukan oleh travel agent. Jadi misalnya hari ini kita, terlalu capek banget abis keliling Efesus gitu ya. Kita pengen bangun siang hari ini gitu. Nah itu nggak bisa karena kita benar-benar memang harus strict ngikutin jadwal dari travel agent. Nah, tadi kan kalau kita liburan ke Turki menggunakan travel agent. Sekarang saya ingin share apa aja plus minusnya kalau kita liburan atau keliling Turki dengan mandiri, backpackeran, maupun bersama keluarga. Jadi, keuntungan yang pertama yaitu kita bisa menikmati dan merasakan transportasi lokal di Turki atau terutama di Istanbul itu seperti apa. Jadi di Turki itu transportasi lokalnya sangat kaya ya, antar daerahnya itu sangat kaya. Ada tram, metro, kereta, bahkan kapal. Waktu saya dari Sultan Ahmet atau Fatih menuju ke Sabiha, itu saya naik taksi, dan taksinya itu untuk menuju ke Sabiha masuk ke tol dulu di jalan darat gitu ya, lalu masuk ke kapal, baru keluar kapal, jalan darat lagi sampai ke Sabiha yang harganya pun nggak terlalu mahal. Jadi unik banget kalau kamu pengen merasakan sensasi lebih lama gimana situasi lokal di Turki, terutama di Istanbul, maka lebih baik kamu memang liburan mandiri tanpa travel agent. Lalu yang kedua, keuntungannya kalau kita liburan mandiri tanpa travel agent, waktunya pasti lebih fleksibel dan kita bisa menikmati waktu yang sesuai keinginan kita di satu tempat yang akan kita kunjungin. Misalnya ada satu tempat wisata yang menurut kita nggak terlalu menarik, kita bisa misalnya 30 menit menurut kita cukup gitu ya. Terus yang kita suka kita mau sejam atau 2 jam, bahkan mau bengong-bengong dulu di situ. Itu sangat memungkinkan kalau kita travel mandiri. Lalu keuntungan yang berikutnya atau plusnya kalau kita travel mandiri tanpa travel agent, kita bisa memiliki pengalaman berkomunikasi dengan warga lokal. Walaupun pastinya ada kendala atau kesulitan ya, karena nggak semua juga warga Turki bisa berbahasa Inggris. Tapi kan zaman sekarang ada Google Translate. Gunakanlah Google Translate dan itu akan sangat bermanfaat ketika kita berkomunikasi dengan warga lokal. Lalu keuntungan yang lain ketika kita liburan tanpa travel agent, waktunya lebih fleksibel untuk merubah rute perjalanan, baik jumlah kota yang dikunjungin maupun tempat wisata yang akan dikunjungin sesuai dengan kondisi kita. Jadi misalnya, kita habis dari Pamukkale nih atau habis naik balon udara capek banget, kita pengen istirahat dulu dan ingin melanjutkan perjalanannya siang gitu ya. Itu sangat memungkinkan kalau kita tanpa travel karena semuanya kita yang ngatur, semuanya sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Sedangkan untuk minusnya kalau kita liburan ke Turki tanpa menggunakan travel agent, yang pertama kita tuh harus memiliki banyak waktu untuk memikirkan budget dan itinerary-nya. Paling nggak kita punya secara garis besar gitu ya, kota-kota apa yang akan kita kunjungi, ini itu harus kita tentuin sendiri plus menyesuaikan dengan budgetnya. Pastinya semakin banyak kota yang akan kita kunjungin, biayanya pun pastinya akan semakin bertambah mahal. Lalu yang berikutnya, kita juga harus banyak-banyak mencari informasi gimana transportasi di sana. Dari satu tempat ke tempat yang lain itu menggunakan apa yang paling efisien dan efektif. Ada tram, metro, dan kereta kalau untuk di Istanbul. Yang berikutnya kita juga harus mengetahui kira-kira nanti kita makannya di mana, ada restoran apa di sekitar penginapan kita. Dan kekurangannya kalau kita liburan tanpa travel agent, maka ada risiko untuk kita memiliki pengalaman kesasar ketika mencari tempat wisata. Bisa jadi kita salah turun stasiun, atau kita terlalu jauh turun stasiunnya, atau bahkan salah turun stasiun. Jadi memang
Baik menggunakan travel agent maupun tanpa travel agent, semuanya ada plus minusnya. Pilihan menggunakan travel agent ataupun tidak menggunakan travel agent ketika liburan sebenarnya kembali ke teman-teman masing-masing. Bagaimana gaya traveling kalian, situasi dan kondisi kalian seperti apa. Kalau kalian tidak memiliki waktu yang cukup untuk membuat itinerary atau menghitung budget, ya kalian bisa menggunakan travel agent. Kalau menggunakan travel agent, misalnya besok saya pengen liburan ke Turki, itu sangat memungkinkan karena kalian tinggal bayar dan duduk manis di bus gitu ya. Tapi kalau kalian ingin travel mandiri, maka kalian akan punya experience yang pasti lebih, karena kalian bisa menikmati gimana sih situasi dan kondisi lokal di negara tersebut atau dalam hal ini di Turki. Hal yang berikutnya yang harus ditentukan adalah berapa banyak kota yang akan dikunjungi, karena Turki memiliki banyak kota yang sangat indah-indah, sangat cantik untuk dikunjungi. Saya di sini akan memberikan contoh ke teman-teman. Misalnya kita akan mengunjungi 3 kota, yaitu Istanbul, Kapadokia, dan Bursa. Lalu kita tentukan berapa lama kita di kota tersebut dan tempat apa saja yang akan kita kunjungi. Jadi dari informasi ini nanti kita bisa memutuskan juga apakah kita sebaiknya menggunakan travel agent atau tidak, dan kita juga akan bisa menyesuaikan dengan budgetnya. Di setiap kota yang akan kita kunjungi, kita tentukan berapa estimasi jumlah hari kita untuk keliling kota tersebut. Di sini saya memberikan contoh ketiga kota selama berapa hari. Jadi misalnya di Istanbul ini saya mengestimasikan akan keliling Istanbul selama 4 hari dengan mengunjungi beberapa tempat wisata, diantaranya Haya Iren, Blue Mosque, Topkapi, dan seterusnya sampai ke Emergen Park. Lalu saya juga mengestimasikan, karena di Bursa tidak terlalu banyak tempat yang saya kunjungi, maka saya hanya mengestimasikan 2 hari selama di Bursa. Lalu di Kapadokia, karena saya ingin naik balon dan harus memiliki hari cadangan, karena ada beberapa hari ketika angin terlalu kencang, maka balonnya tidak terbang. Jadi saya memberikan waktu selama 4 hari untuk saya keliling Kapadokia. Nanti juga akan ke Gourmet Open Air Museum dan juga mengikuti tur-tur yang ada di Kapadokia, di antara lain datang ke Underground City dan juga Love Valley dan seterusnya. Di sana banyak sekali tur-tur yang bisa dinikmati di Kapadokia. Hal yang selanjutnya adalah yang sangat penting nih di dalam kita traveling, yaitu budget. Saya akan share ke teman-teman 2 jenis budget liburan ke Turki ala backpackeran ataupun mandiri. Jadi kalau yang ala backpackeran itu benar-benar semuanya ekonomis dan dengan yang paling hemat. Kalau yang wajar yaitu yang more or less lah sewajarnya gitu ya. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah estimasi budget liburan ke Turki selama 7 hari ala backpackeran. Komponen biayanya yang pertama tiket PP pulang pergi ya, Jakarta Istanbul budgetnya 4 jutaan. Lalu komponen biaya yang kedua adalah makan dan minum. Saya estimasikan makan per hari 30.000 sekali makan. Nah, kan paginya udah dapat sarapan, jadi kita hanya membutuhkan makan sehari 2 kali. Di sini total budgetnya 360.000. Lalu komponen biaya yang berikutnya adalah akomodasi. Berdasarkan pencarian di booking.com terdapat hostel, antik hostel. Teman-teman bisa cari nanti di booking.com. Per malam itu yang dormitory 200.000 termasuk sarapan ringan, dan letaknya juga sudah di Fatih atau area Sultan Ahmed. Budgetnya jadi selama 5 malam. 5 malam kali 200.000 totalnya 1 juta. Lalu internet, kita menggunakan modem yang unlimited 80.000 saya estimasikan. Internet ini sangat penting ya, karena dengan menggunakan internet kita bisa menggunakan Google Map, Moovit, dan segala aplikasi Uber, BI Taksi, pun Google Translate. Jadi kalau misalnya kita ingin berkomunikasi nih sama orang lokalnya, kita nggak ngerti kan, itu pakai suara aja. Kita ngomong bahasa Indonesia, nanti di Google Translate keluar bahasa Turkinya apa. Nah, orang yang nggak bisa bahasa Inggris bisa lihat dari Google Translate tersebut yang harus terhubung oleh internet. Makanya internet salah satu komponen penting. Yang berikutnya transportasi lokal Istanbul. Saya estimasikan 500.000 karena dari bandara menuju hotel dan sebaliknya akan menggunakan shuttle bus, bukan taksi. Ini komponen biaya yang
minimum ya. Tapi pun dari angka 6,8 jutaan ini masih bisa dihemat lagi kalau teman-teman misalnya punya teman di Turki, akomodasinya jadi nggak membutuhkan kan 1 jutanya gitu. Terus makan dan minumnya kalau misalnya punya temen dia juga sekolah di Turki gitu ya, kamu bisa masak, itu pasti bakal lebih murah. Yang pasti 30.000 per sekali makan itu make sense karena nilai tukar lira saat ini hanya 1.000. Mereka sedang terkena inflasi. Makanya biaya hidup di Turki kurang lebih sama dengan biaya hidup di Indonesia. Lalu yang berikutnya saya ingin share ke teman-teman budget travel ke Turki mandiri yang tidak backpackeran. Jadi semuanya sesuai dengan harga normal wajar gitu ya, nggak mencari yang ekonomis, nggak mencari yang murah, jadi nyaman. Nah, yang pertama tiket PP-nya. Tiket PP-nya diestimasikan 6 juta, ini harga rata-rata. Lalu makan dan minum per sekali makan 50.000 dihitungnya. Ya mungkin mau minum jus, yang paling enak tuh di Turki jus delimanya 15 ribuan. Jadi udah makan plus minum. Selama seminggu dikalikan saja, jadi totalnya 700.000. Lalu untuk akomodasi, nah akomodasi yang nyaman itu 500.000 per malam di area Sultan Ahmed. Totalnya menjadi 2,5 juta. Yang berikutnya adalah internet. Harga rata-ratanya yang baik yang pernah saya gunakan adalah 100.000 unlimited untuk 2 giga. Nanti setelah 2 giga dia akan turun untuk kecepatannya. Lalu transportasi lokal di Istanbul saya estimasikan 700.000. Kenapa? Karena bisa jadi naik taksi kalau kita capek. Di Istanbul itu jalanannya menanjak, sama juga dengan di Kapadokia. Jadi kadang kita terlalu lelah dan capek, sudah tidak sanggup lagi pulang ke hotel dengan naik metro ataupun naik tram ataupun naik kereta gitu ya, kita pengen naik taksi aja. Nah itu sudah diestimasikan di sini. Lalu yang terakhir, karena di Istanbul itu atau di Turki juga banyak museum-museum, jadi kalau teman-teman akan mengunjungi lebih dari satu museum, baiknya memang membeli museum pas. Nah, setelah kita sudah punya nih estimasi berapa lama kita di suatu kota dan tadi estimasi budget, kita juga bisa merekap semua informasi tersebut di file Excel atau itinerary yang komprehensif, di mana termasuk ada kegiatan per hari, jam per hari kita ngapain, budgetnya berapa, lalu ada beberapa catatan misalnya bagaimana kita akan menuju ke suatu tempat tersebut. Saya memberikan file Excel yang dapat teman-teman download di link kolom description ya. Dan informasi terakhir yang saya akan share ke teman-teman di video kali ini adalah tips and trick yang gak kalah pentingnya untuk teman-teman sebagai persiapan ataupun referensi. Yang pertama yaitu bahwa Turki sudah membebaskan warga negara Indonesia dari visa. Jadi kalau ada tuh, saya masih lihat ya, beberapa travel agent mereka menuliskan bebas biaya visa, padahal bukan bebas biaya visa, memang warga negara Indonesia sudah tidak dikenakan visa lagi dan masuk Turki itu sangat mudah. Jadi pada saat saya ke sana sudah tidak perlu lagi PCR, hanya antigen saja. Itu pun sampai bandara Istanbul tidak diperiksa. Dan di imigrasi Turki atau di imigrasi Istanbul pada saat saya mendarat ke sana, walaupun banyak orang gitu ya, tapi ngantrinya nggak terlalu lama. Mereka pelayanannya sangat cepat banget. Dan kemudian biaya hidup di Turki kurang lebih sama dengan biaya hidup di Indonesia karena mereka lagi inflasi. Nilai tukarnya dari rupiah 900 sampai dengan 1000-an. Kemudian teman-teman juga nggak perlu takut gitu ya, harus bawa lira ketika ke sana. Teman-teman bisa nuker di bandara ataupun nanti mengambil ATM aja pada saat sampai di Turki. Lalu tips dan informasi yang ingin saya share ke teman-teman yaitu bawalah euro atau USD untuk jaga-jaga sedikit saja. Waktu saya hanya membawa 150 euro, tukerannya waktu itu masih 16.000. Dan ketika pergi di musim semi, yaitu antara Maret atau Mei yang katanya sudah masuk musim semi, bukan musim dingin lagi, tapi sebaiknya teman-teman bawalah long john. Paling tidak kalau teman-teman seminggu di sana, maka bawalah long john 2 dan beberapa jaket tebal, karena ada hari-hari pada saat musim semi anginnya sangat kencang dan udara tetap terasa sangat dingin seperti winter. Lalu yang berikutnya, bawalah cemilan dari Indonesia untuk di perjalanan supaya teman-teman nggak ngabisin banyak waktu buat cari minimarket. Apalagi untuk teman-teman yang miliki mah ya,
atau gampang lapar, bawalah beberapa cemilan yang bisa mengenyangkan. Dan yang berikutnya, ketika teman-teman akan ngambil ATM, kalau bisa dicarilah ATM yang Ziraat Bank Kasih. Lambangnya warna merah, lambang padi. Mereka nggak ada commission fee. Dan jika teman-teman berencana road trip ke Turki, maka jangan lupa untuk urus SIM internasional. Lalu yang berikutnya, tips yang harus saya share ke teman-teman tentang persiapan liburan ke Turki, terutama untuk yang mandiri ya. Cari hotel dengan rating yang bagus dan bacalah review hotel tersebut, bukan hanya dari OTA yang menyediakan hotel tersebut. Maksudnya misalnya nih, teman-teman cari di booking.com atau Agoda gitu ya, cek lagi ratingnya di TripAdvisor seperti apa dan di Google seperti apa, karena terkadang di OTA-OTA reviewnya juga nggak terlalu valid. Jadi karena saya punya pengalaman waktu itu kecopetan di Hotel Amsterdam, maka saya kapok dan saya harus memastikan review hotel yang saya baca itu harus benar-benar hampir valid. Walaupun cobaan atau musibah kita nggak tahu ya akan terjadi di mana, tapi at least kita sudah memitigasinya. Nah, Turki juga termasuk salah satu negara dengan scam yang middle risk, bukan low risk seperti di Jepang, atau bahkan kalau di Jepang no risk. Jadi nggak perlulah kita tuh kenalan sama orang atau ngobrol sama orang jika tidak perlu. Sudah banyak teman-teman yang tertipu gitu ya, karena terpengaruh, apalagi untuk yang solo traveler, dideketin terus merasa sama-sama traveler, akhirnya malah diambil uangnya. Kemudian jika teman-teman berencana ke beberapa kota, naiklah bus malam supaya biayanya juga lebih efisien dan efektif. Itu tadi informasi terakhir yang dapat saya share ke teman-teman tentang persiapan sebelum kalian liburan ke Turki. Saya akan membuat video lainnya tentang pengalaman liburan saya ke Turki selama 20 hari ke 10 kota dengan road trip. Nah, kalau kalian nih memiliki pertanyaan tentang rencana liburan ke Turki, kalian boleh menuliskannya di kolom komentar pada video ini. Buat kalian yang belum subscribe, yuk support channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Oke, thanks for watching this video. Wassalamualaikum, bye-bye.